jadi paku. Insyaallah anda soal bahwa amu minal qadim bahwa maka utawi azali amu iku luwi umum minal qadimi saking qadim. Pada ketamiani maka dari kumpul ya qadim lan azali fi dzatihi ta'ala ing dalam zat Allah ta'ala alima'alul Allah wa sifatil wujudiyah dan pirang-pirang sifat kang bangsana fayuqalu maka den ucapaken bi dzatihi kada zat Allah ta'ala alima'alul ya Allah azaliyatun bangsa azali wali kudrati hilang kadai kudrat ya Allah ta'ala alima'alul ya Allah azaliyatun apa bangsa azali wayan paridul azaliyu wayan paridulan narimang ijen al azaliyu apa azali fil ahwali ing dalam pirang-pirang hal kakaunillahi ta'ala qadirun kaya anani Allah ta'ala alima'alul ya Allah qadirun iku kang kawasa alal kauli netepi ing atase kawal biha kalawan dia ahwal fa inna kaunallahi ta'ala maka satune anane Allah ta'ala alima'alul ya Allah qadirun iku kang kawasa yuqalu iku den ucapaken lahu kadu iya kaon azaliyun apa bangsa azali. Tuan-tuan, bisik. Ala adzal qauli tepi ngatas laiki rek kawal. Wala yuqalu lan ora den ucapaken lahu kadu iya kaon qadimun apa qadim. Lima arafta kena barang kang wis weruh sira. Annal qadima ing satuhune qadim la budda fihi iku ora kena ora iku tetep fihi dalam ya al qadim minal wujudi saking wujud wal kaunu qadiron utawi kaun qadiron la yantaki iku ora namunggah ya kaun qadiron ila darajatil wujudi maring darajat wujud li'annahu kana satune kaun qadiron halun iku hal wa dalilu lan utawi dalil ala qidamihi utawi kang nuduhaken ing atase sifat qidami ya Allah annahu iku satuhune kalakuan ila lam yakun qadiman iku tatkala orana anak ya Allah qadiman iku kang qadim kana maka anak ya Allah hadisan iku kang anyar li'annahu kena satune kalakuan lawasitota iku orana perantara iku tetep bainal qadimi antara qadim wal hadisi lan hadis fakullu syai'in maka uti saban-saban sawiji intafa kang ngarima nafi anu saking ya syekh al-kidamu apa kidam sabata maka tetap lahu kadu ya syekh al-hudusu apa anyar wa idza kana ta'ala tatkala ana ya Allah ta'ala alama'alu ya Allah hadisan iku kang anyar iftaqara maka butuh ya Allah ila muhdisin malikang nganyaraken yudisu kang nganyaraken ya muhdis ing ya Allah waftaqara lan butuh muhdisuhu sapa kang nganyaraken ya Allah ila muhdisin maring kang nganyaraken kang wawane wa hakadha kan kaya iki kang pinutur fa ilam takib
maka lamun orangana kandeg al-muhdisuna apa pirang-pirang kang nganyarakeun lazima tasalsul lazima maka orangana bisa at-tasalsul apa tasalsul wa huwa lan utawi tasalsul tatamul asya'i iku nuli-nuline pirang-pirang perkara wahidan ba'da wahidin sawiji sause sawiji ilama maring barang la nihayata kang ora kato iku tetep lakukan wijama wa tasalsulu lan utawi tasalsul muhalun iku kang mustahil. Harusnya sifatnya kagoknya ini. Walainin ta'atil muhdithuna lamun kato asaba pirang-pirang kan nganyarakeun yang kila kalawan arep den ucapaken apa innal muhditsa satune kang nganyarakeun allazi ahdatsallahu kang nganyarakeun ya ladzi ing Allah ahdatsallahu iku nganyarakeun ku ini ya allazi Allah sapa Allah lazim dawu maka orang bisa apa dawar wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar wa huwa utawi dawar iku narimakan negeri sawiji-wiji ala syai'in akhar ing atas sawiji-wiji kang wawane tawaqqafa kang kandhet ya syai'in akhar ala ing atas syai'in Fainahu maka satune kalakuan ira kana iku tatkala ana lillahi iku tetap kalwi Allah ta'ala alaihi alwi Allah azza agung ya Allah wa jalan mulia ya Allah muhdithun apa kang nganyarakeun kana maka ana ya Allah mutawakkipan iku kang narima kandel ala ada muhdithi ing atase ikala iki kang nganyarakeun waqad farudna lan teman-teman wis ngira-ngiraaken kita anallah ing satune Allah ahdatha iku nganyarakeun ya Allah adzal muhditsa ing ikala iki kang nganyarakeun wa yakunul muhditsu maka ana sapa kang nganyarakeun mutawakkipan iku kang narima kandel ala Allah ing atase Allah wa dauru muhalun lan utawi daur iku kang mustahil la yutasawwaru bil akli wujuduhu tegese ora ana kareka bil akli ing dalam akal wujuduhu anane dia daur waladzi ila adda ila dauri utawi kang nekaaken ya ladzi ila dauri maring daur wa tasalsuli lan tasalsul al muhalaini kang mustahil karone fardu qudusi ta'ala iku ngira-ngira anyare ya Allah ta'ala alaihi wiri Allah asma agung ya Allah jalan mulia ya Allah fayakunu makana hudusu ta'ala apa anyare Allah ta'ala alaihi ya Allah muhalan iku kang mustahil lianna kula syahid kena satunya saban-saban sawiji yuaddi ilal muhal kang nekaaken iya syekh ilal muhali maring mustahil muhalun iku kang mustahil fahasilud dalili maka utai hasil dalil antakula iku arep ngucap sirah laukana Allahu ghairu qadimin lamun anak Allah sapa Allah ghairu qadimin iku aranana qadim bian kana kalan arab anak ya Allah hadizan iku kang anyar lam taqara maka butuh ya Allah ila mudhifi maring kang nganyarakeun fayalzamu daura maka para bisa ya kauluka ad-daura ing daura wi tasalsul atawa tasalsul wa huma lan utawi daura atawi tasalsul
muhalani iku mustahil karone fayakunu maka ana hudusuhu apa anyari Allah muhalani iku kang mustahil pasabata maka tetap kidamu apa kidami Allah wawal matlub wawalan utawi subutul kidam lahu ta'ala al matlubu iku kang dituri wa hadza ad-dalilul ijmali wa hadza utawi iki kang pinutur ad-dalilul ijmali iku dalil ijmali likidamihi kadue sifat kidami Allah ta'ala alai maharbi Allah wa bihi lan kalawani dalil ijmali yakhrujul mukallafu mattu al mukallafu sapa mukallaf min ribqatit taqlidi saking tali taklid alladzi yakhludu sahibuhu kang langgeng sapa kang anduane ya taklid finnari ing dalam neraka ala Ibnul Arabi wasanusi netepi ing atase bicarane Ibnul Arabi lan Imam Sanusi kama taqaddama kama kaya barang taqaddama kang musdingin yama hartosna as-sifatul tsaniyatul wajibatul lahu ta'ala al-qidam. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat qidam. Pengertian wajib di sini sebagaimana yang sudah allati la yatasawwaru adamuhu wajibnya wajib akli. Sifat yang kedua yang wajib menurut perhitungan akal kita harus ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat qidam. Wa makna adamul awaliyah, makna qidam itu tidak ada permulaan. Inilah sebabnya kenapa dikatakan bahwa sifat qidam itu merupakan salah satu sifat daripada sifat salbiyah. Kenapa dikatakan sifat salbiyah? Karena makna daripada sifat tersebut melibatkan adat nabi atau adat salah. Kalau adamul awali adamnya itu salah. Seperti kata begini, ini juga maknanya salbiyah. Kafir. Ini salbiyah, kafir. Maknanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak beriman berarti salah. Makna sifat qidam itu adalah tidak ada permulaan. Famana kaunillahi ta'ala qadiman la awwala liwujudihi. Maka pengertian adanya Allah Subhanahu wa taala itu qadim, la awwala liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah tidak ada permulaannya. Dikhilafi Zaidin masalah, berbeda dengan Zaid masalah, berbeda dengan kita. Wawujuduhu lahu awwalun, adanya Zaid, adanya kita itu ada permulaannya. Apa permulaan daripada adanya kita? Wa huwa khalqun nutfatin lati khuliqa minha. Permulaan adanya kita itu adalah diciptakannya sperma yang kita Allah buat dari sperma tersebut. Itu adalah permulaan adanya kita. Adanya Allah tidak ada permulaannya. Adanya saya seperti itu. Permulaannya adalah penciptaan sperma yang menjadi bahan baku diciptakannya zat. Waktu lipat dan diistilahkan oleh ulama usuluddin atau oleh ulama ulama kalam. Halil qadim wal azali bimana wahidin. Apakah qadim dan azali itu dengan satu makna atau mukhtalifani atau keduanya berbeda? Apakah azali dan qadim itu lafzani mutaradifani bi maknan wahid atau mukhtalifani?
atau keduanya berbeda. Faman qala bil awwali, maka barang siapa orang yang mengucapkan dengan yang awal, yakni yang menyebutkan bahwa qadim dan azali itu satu pengertian, maknanya sama. Arrafahuma, maka orang yang berpendapat demikian mentakrifkan azali dan qadim itu dengan ucapannya mala awwalalahu, sesuatu yang tidak ada permulaannya. Wa yumasyaru ma bisyai, dan kata ma ditafsirkan dengan sesuatu. Jadi yang disebut azali dan qadim itu satu pengertian. Takrifnya ma la awwala lahu, sesuatu yang tidak ada permulaannya. Ail qadim wal azali asyai'u ladzi la awwala lahu. Tegasnya qadim dan azali itu merupakan sesuatu yang tidak ada permulaannya. Fayashmulu dzatallahi, maka takrif ini meliput kepada zat Allah, wa jami'a sifati, dan semua sifat Allah. Jadi sifat Allah qadim juga azali, zat Allah qadim juga azali menurut takrif yang ini. Wa man qala bizani, dan barang siapa orang yang berpendapat dengan yang kedua, yang mengatakan bahwasanya qadim itu berbeda dari azali, arrafal qadima bi qaulihi, maka ia mentakrifkan qadim, mendefinisikan qadim dengan ucapannya maujudun la awwala lahu, perkara yang ada yang tidak ada permulaannya. Maujudun, perkara yang ada yang tidak ada permulaannya. Min ayat wa arafal azaliyah, dan dia mentarifkan azali bima la awwala lahu, dengan sesuatu yang tidak ada permulaannya. A'ammu min ayyakuna mawjudan aw ghairu mawjudin, maka ta'rif azali ini lebih umum daripada adanya itu perkara yang ada atau adanya perkara yang tiada. Fahuwa, maka ta'rif azali itu a'ammu minal qadim, lebih umum ketimbang qadim. Faya jitami'ani fi dzatihi ta'ala wa sifatihil wujudiyati. Faya jitami'ani, kadang qadim dan azali itu berkumpul pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat Allah yang wujudiyah. Wa yuqalu lillahi ta'ala, maka diucapkan bagi zat Allah azaliyatun, bangsa azali. Walikodratil likodrati, lan bagi kudrat Allah ta'ala azaliyatun, juga azali. Wa yanfaridul azali bil ahwa, namun kata azali itu menyendiri fil ahwali, pada berbagai hal. Karena sebagaimana kita katakan pada pengajian yang sudah, bahwa perkara itu kan ada empat, ada yang maujud, ada hal, ada amrun itibari, ada lagi ma'lum. Itu pada pengajian kita yang sudah. Azali bisa menyendiri ia pada ahwal. Contoh seperti kakaunillahi ta'ala qadirah, seperti adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, alal qaul biha, mengikuti pendapat mengenai adanya ahwal. Fa'inna kaunillahi ta'ala qadiran yukulahu azaliyun, adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu kuasa, itu diucapkan baginya azali. Ala hadzal qauli, mengikuti pendapat ini. Wala yuqalu lahu qadimun, dan tidak bisa diucapkan bagi kawan Allah qadiran, qadimun, qadim. Kenapa? Lima arafta, karena kamu sudah tahu anal qadimah lahu dan lahu minal wujud. Yang disebut qadim itu mau tidak mau harus ada wujud,
wujudnya, sementara hal tidak ada wujudnya. Wala kaun qadirun agar lagi darajatul wujud. Sementara kaun qadir itu tidak naik sampai dengan derajat wujud, juga tidak turun sampai dengan derajat ma'lum. Li'annahu halun, karena kaun qadir itu adalah hal, adanya di tengah, di bawah mawujud tetapi di atas ma'lum. Wa dalilu, jangan kecil hati, insyaallah ngaji ini merupakan ngaji yang paling afdal. Karena ilmu tauhid asasul ulum yang bani alaihi ghairu, merupakan fondasi ilmu yang semua ilmu berpijak ke ilmu tauhid. Kemudian juga seperti dalam maqalah syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Sekarang kemuliaan ilmu itu tergantung karena kemuliaan ilmuan. Ali ngaji tauhid menuju ilmuan Allah sareng Rasul, sifat Allah sareng sifat-sifat Rasul. Kalau kita boleh bertanya, adakah sesuatu yang lebih mulia daripada Allah? Adakah sesuatu yang lebih mulia daripada Rasulnya? Adakah sesuatu yang lebih mulia daripada sifat Allah dan sifat Rasul? Tidak ada. Yang termulia, yang teragung adalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu daripada makhluk yang paling tinggi derajatnya itu adalah para nabi, para rasul. Lain presiden lain. Betul, kemuliaan presiden di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulai itu al-anbiya wal mursalin. Itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dikhususkan oleh Allah. Jangan sedikit pun ada itikat yang melenceng di hati kita. Nabi dikhususkan oleh Allah. Para sahabat pun dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu dari mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir, dari mulai A sampai dengan Z, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rijal haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad. Kalau Rasul kita ibunya Siti Aminah, ya dalam berjanji, wa khassasa wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummul Mustafa. Dan Allah al-qaribul mujib sudah mengkhususkan Siti Aminah itu untuk menjadi ibunda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sembarangan. Manusia pilihan. Kita juga kepengen, cuma nggak bakalan. Tapi paling tidak kita mohon kepada Allah selalu bahwa ya Allah, jadikan kami umat pilihan daripada junjungan kita kami Nabi Muhammad. Kalau kita berkata sampai ke arah sana, saya punya satu keyakinan. Yang hadir di sini ini sudah dipilih oleh Allah untuk bisa datang, untuk bisa berkumpul di majlisul ilmi. Wa dalilu ala qidamihi ta'ala, dan dalil yang menunjukkan kepada sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajib mempunyai sifat qidam. Dalil yang menunjukkan ke arah itu annahu idza lam yakun qadiman. Begini, sesungguhnya Allah manakala ia tidak qadim, seandainya Allah itu tidak qadim, kana haditsan, pasti Allah itu hadis, pasti Allah itu baru. Kenapa kalau Allah tidak qadim pasti baru? Karena la wasitata bainal qadim wal hadis. Tidak ada perantara antara qadim dan hadis. Seperti tidak ada perantara antara hidup dan mati. Orang kalau tidak hidup pasti, kalau tidak mati pasti.
Ieu mah pae henteu hidup henteu cenah moal gitu. Lain halnya dengan keadaan nanti di akhir. Ya, dan hari di dunia apa jadi ngiripuh kemana? Selama masih bernapas kita katakan iya hidup. Jenting awak masih kene hanut bangsa kene seger. Kalau dia sudah tidak bernapas maka kita katakan iya. Tidak ada perantara antara hidup dan mati. Seperti tidak ada perantara antara qadim dan hadis. Lain lagi hanya antara maujud dan ma'dum. Kalau antara maujud dan ma'dum itu ada wasitah. Karena di bawah maujud masih ada hal, di bawah hal masih ada amrun istibari, di bawah amrun istibari masih ada perkara yang ma'dum. Jadi keadaan hal dan amrun istibari itu di antara maujud dan ma'dum. Kalau antara qadim dan hadis tidak ada perantaranya. Kalau tidak qadim pasti hadis, kalau tidak hadis pasti qadim. Kita katakan seandainya Allah tidak qadim pasti hadis. Karena tidak ada perantara antara qadim dan hadis. Fa kullu syai'in tafa'anul qidam sabata lahul dus. Maka segala sesuatu yang nafi darinya sifat qidam pasti tetap baginya sifat hadis. Itu sudah pasti. Kepastian yang ditetapkan oleh perhitungan akal dan logika kita. Sesuatu darinya tidak ada qadim qidam pasti sesuatu itu adalah hadis. Wa idza kana ta'ala hadisan ibtaqara ila muhdisin. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala itu baru iftaqara ila muhdisin yuhdisu, maka Allah butuh kepada yang membaharukan. Yang membaharukan si muhdis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini semuanya hadis. Baru artinya adanya kita didahului oleh tiada. Dia kapan ketiadaan kita? Sebelum diciptakan sperma yang dari sperma itu menjadi bahan baku penciptaan diri kita. Kita semua hadis, kita semua baru. Oleh sebab itu maka kita membutuhkan adanya yang membaharukan kepada kita. Dalam hal ini Allah, kita butuh Allah. Karena yang mengadakan kita itu adalah Allah. Seandainya Allah tidak qadim pasti hadis. Dan perkaranya akan sama. Kalau Allah hadis pasti membutuhkan kepada muhdis yang membaharukan Allah. Waftaqara muhdisu ila muhdisin akhar. Dan yang membaharukan Allah itu pasti butuh kepada muhdis yang lain. Muhdis yang lain butuh lagi kepada usul yang lain terus sampai tidak ada ujung dan batasnya. Lazimat tasalsul. Maka tidak akan terpisah terjadinya tasalsul. Tasalsul itu menurut bahasa kita berantai-rantai terus sampai dengan tidak ujungnya. Wa huwa tatabul asyai wahidan ba'da wahid ila ma la nihayatalah. Tasalsul itu adalah terus menerusnya perkara-perkara satu setelah satu sampai dengan tidak ada ujungnya. Wa tasalsul muhalun. Terjadinya tasalsul itu mustahil. Artinya akal kita tidak akan pernah bisa menerima terjadinya tasalsul terus menerusnya perkara yang satu setelah yang lain sampai dengan tidak ada ujung dan batasnya. Wa in tahatil muhdisuna, kalau ada ujungnya yang membaharukan Allah itu kira-kira dengan apa kita ucapkan innal muhditsa alladzi ahdatsallaha ahdatsahullah lazimador. Sesungguhnya yang membaharukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibaharukan oleh Allah. Jadi begini, Allah butuh kepada yang Allah butuh kepadamu. Si muhdis itu
dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eta mana teh ada teh jenggot-jenggot. Allah butuh ka muhdis, si muhdis ge butuh ka Allah. Kasih we. Lauk dina yang teh hayam dina bahwa tawakkuf saina tawakuf panggil. Dakwah itu adalah tawakufnya sesuatu kepada perkara yang lain, tawakuf pada perkara yang itu, tawakuf kepada perkara yang pertama. Fa innahu idza kana lillahi azza wa jalla muhdithun kana mutawaqqifan ala hadal muhditsi. Sesungguhnya manakala Allah Subhanahu wa taala itu ada muhdisnya, ada yang membaharukan, karena mutawaqqifan ala hadzal muhditsi, maka adanya Allah itu tawakuf kepada yang membaharukan ini. Bahwa faradna, dan sudah kita pastikan dan kita perkirakan anallah ada hadzal muhditsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang membaharukan muhdis yang yuhdisu Allah. Fayakunul muhdisu mutawaqqifan Allah, maka keadaan muhdis itu tawakuf kepada Allah. Allah tawakuf ka muhdis, si muhdis itu tawakuf ka Allah. Wa dauru muhalun, daur itu juga mustahil. Ayalah itu sawalu fil akli wujuduhu, tegasnya tidak tergambarkan di dalam perhitungan akal kita adanya daur, seperti tidak tergambarkan di dalam akal kita adanya tasalsul. Walladzi adda ila dawri wa tasrusil mu'alaini fardhu fi ta'ala azza wa jalla. Dan yang menyampaikan kepada harus menerima terjadinya dawr dan tasalsul yang dua yang mustahil itu adalah memperkirakan barunya Allah Subhanahu. Kalau kita perkirakan Allah ini baru, maka itu akan menyampaikan kepada harus menerima terjadinya dawr dan tasalsul, padahal dan tasalsul itu mustahil. Wa yakunu hudutsu ta'ala mu'ala, maka adalah barunya Allah itu mustahil. Li'anna kulla syai'in ilal mu'ali mu'al, karena segala sesuatu yang menyampaikan kepada perkara yang mustahil, sesuatu itu juga mustahil. Fasilul dalili, maka kesimpulan dalil panjang tanya, orang tanya, bisa gitu guys jam 5 lewat. Kalau hari itu dipanjangan, kapan lagi kesempatannya? Jadi bulan puasa kita pengen kirim Fatihah dan bacaan-bacaan kepada mereka, di para orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Ya adalah harapan kita, semoga mereka semua Allah ampunkan semua dosanya, diterima semua amal baiknya, dan kita sebagai generasi penerusnya menjadi generasi yang syarat dengan berkah. Itu saja sebenarnya. Maka kesimpulan dalil antakulah, kamu harus berucap, lau kana Allahu ghairu qadimin bi an kana hadisan raftaqara ila muhditsin. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak qadim, biangkana hadisan, dengan adanya Allah itu baru, tidak qadim, tetapi adanya Allah itu baru raftaqara ila muhditsin, maka Allah butuh kepada yang membaharukan. Fayalzamu dawra awi tasalsul, butuhnya Allah kepada yang membaharukan itu tidak akan memisahkan daripada harus menerima terjadinya daur dan tasalsul. Wa huma mu'alani, sementara daur dan tasalsul itu dua-duanya adalah perkara yang mustahil. Fayakunu hudutsuhu muhalan, maka adalah barunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Pasabata kidamu, maka tetaplah kini kidamnya Allah Subhanahu wa huwal matu, dan ketetapan kidamnya Allah itu yang kita tuntut, itu yang kita cari, itu yang kita raih.
Karena di sini kita sedang menetapkan sifat kita bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilul ijmali di kitab ta'ala. Ini yang telah diaturkan. Semuanya itu hanyalah dalil ijmali bagi sifat kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalil tafsili. Wa yakhrujul mukallafu min riqabi taqdilan akrim, dengan mengetahui dan menguasai dalil ijmali sebagaimana yang tadi aturkan barusan, mukallaf akan keluar daripada riqatul taqlid. Di dalam masalah usuluddin, di dalam masalah tauhid, dia terlepas dari taqlid. Jadi tauhidnya bukan tauhid taklid, tetapi tauhid yang keluar dari logika dan akalnya. Alladzi yakhlu sahibu fi nar ala ghairil arabi. Lalu kalau orang dalam bertauhid itu misalnya atau itu yaitu hanya taklid. Allah kan wajib sifatnya wujud, kemudian Allah juga harus mempunyai sifat tidak. Dalilnya apa, Mang? Tak tahu kalau dalilnya sama, kalau itu aja di zaman orang tua. Wujud tidak, baku cuma segitu aja. Menurut Imam Sanusi dan Ibnul Arabi, orang yang seperti itu dalam usuluddin, dalam yakhludu finnar, alhamdulillah, subhanallah. Oleh pendapat dua imam ini, mereka akan abadi di dalam neraka. Yang barusan disampaikan itu hanya dalil ijmali. Kalau tafsiri jauh lebih terperinci ketimbang yang barusan. Ya, cuma meskipun sekarang pendapat Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi banyak ditentang oleh ulama-ulama yang lain. Karena ini maaf menurut kita ya, menurut kita sepertinya pendapat ini terlalu ekstrim. Karena dikatakan orang yang tidak tahu dari ijmali itu yakhlud binar. Apa ini di dalam api neraka? Mungkin mayoritas muslimin semua masuk neraka. Kenapa cuma 1, 2, 3 orang? Di sini untungnya kiai. Yang tahu dalil tafsirnya cuma kiai. Satu kampung nggak tahu, cuma kiai itu yang tahu. Itulah alasannya kenapa kalau sama kiai kita harus baik. Ngegarap dosa orang, seharusnya satu kampung berdosa semua karena tidak mengasuhi dalil ijmali, urung dosanya. Karena ada satu kiai yang tahu. Karena kiai kasih burung dong. Ya Allah, dia kali. Oh, itu umur. Burung di rumah ada. Kama taqaddama sebagaimana telah disampaikan pada pengajian yang sudah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astagfiruka ma'allamtani fardu ilayya ila ajali ilayhi la tansani ya rabbal